Pak Haji, ini kan lagi heboh nih terkait kasus pencucian uang dari salah satu tersangka. Nah, ini kan melibatkan berbagai nama artis, ada 8. Dua diantaranya menerima dari hasil lelang, terus ada juga yang dari endorse, terus ada juga yang dari brand ambassador. Nah, seperti apa mungkin dari kacamata hukum sendiri Pak Haji melihat permasalahan ini? TPPU itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Kemudian ada 2 kali revisi pembaharuan. Yang terakhir itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di situ diatur mengenai orang yang menempatkan uang hasil tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang itu ada 26 item tindak pidana yang khususnya itu adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun. Nah, itu diatur di pasal 3, diatur apabila uang itu dilakukan pencucian, ya, maka si pelaku itu diancam dengan pidana maksimal 20 tahun. Kemudian di pasal 4 dan pasal 5 itu klasifikasi tentang orang yang menerima pencucian uang itu, dia pergunakan untuk apa. Di situ di pasal 4 dan pasal 5 itu ada klasifikasinya itu, ya. Nah, yang pasal 4 itu ancaman hukumannya 20 tahun juga. Kemudian di pasal 5-nya itu di bawahnya. Jadi tindak pidana pencucian uang ini kan tindak pidana kedua, ya. Artinya tindak pidana pertamanya itu adalah predicate crime, ya. Predicate crime-nya itu adalah tindak pidana asal. Dia melakukan tindak pidana apa? Kalau tindak pidana itu hasil daripada korupsi, merugikan keuangan negara. Nah, tindak pidana korupsinya itu yang harus disidik terlebih dahulu. Ya, setelah itu kemudian si pelakunya disidang, setelah disidang dia divonis. Nah, vonisnya setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, inkrah, barulah dapat disidik ini TPPU-nya. Nah, TPPU-nya itu disidik, dicari, ya. Kalau seandainya kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatannya itu sekitar 20 miliar, maka harta apapun yang dia punya itu akan disita oleh penyidik sebagai jaminan agar pada saat dia dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ada sudah standby. Nah, apabila harta yang dia hasilkan dari tindak pidana itu diserahkan atau diberikan kepada pihak lain, ya, atau digunakan sebagai modal usaha, ya, itu yang disebut dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Karena begitu uang itu dia pergunakan sebagai modal usaha di salah satu perusahaan yang resmi, tentunya dia akan berharap uang itu bisa kembali atau balik ke dia, ya, dalam bentuk yang lain, bentuk yang clear, yang bersih, gitu. Itulah yang disebut dengan pencucian uang. Nah, kalau kemudian uang itu dia sumbangkan kepada salah satu yayasan, ya, atau organisasi, dan itu dipergunakan untuk orang banyak atau untuk anak yatim dan lain-lain sebagainya, kalau menurut saya itu tidak masuk dalam klasifikasi pencucian uang. Karena apa? Karena uang itu nggak akan kembali kepada dia, ya, tidak akan kembali kepada dia. Kalau kembali, bisa kembali kepada dia, disitulah yang dinamakan bentuk pencucian uangnya. Berarti dalam hal ini para selebriti nggak ada kewajiban untuk mengembalikan uang yang sudah mereka terima dan mereka gunakan. Tergantung mereka terima untuk apa, sebagai bentuk apa. Kalau sebagai bentuk penanaman modal, berarti kan nanti ada profit yang balik ke dia. Nah, itu masuk klasifikasi TPPU. Tapi kalau
dia sumbangkan kepada yayasan, sumbangkan kepada masjid, itu kan tidak mungkin balik ke dia dong. TPPU-nya tidak ada unsurnya. Tapi kalau dia berikan atau dia tanamkan sebagai modal di salah satu perusahaan, apakah itu artis atau bukan, ya, yang mengharapkan adanya profit dari perusahaan itu, ya, itu masuk klasifikasi TPPU. Berarti kalau si artis menjadi brand ambassador nggak ada kewajiban untuk mengembalikan atau seperti apa? Tergantung uang itu dipergunakan untuk apa. Tergantung. Nah ini apa, Pak? Bentuk daripada uang itu dia berikan kepada seorang artis, seorang brand ambassador dan lain-lain, itu kan pasti ada tujuannya tuh. Nggak mungkin tanpa tujuan, ya kan? Kalau nyumbang itu kan tujuannya menyumbang, ya kan? Kalau menyumbang itu kan berarti habis, selesai. Sama kalau uang itu dia pergunakan untuk kehidupan sehari-hari, makan di rumah makan Padang atau di mana, nggak mungkin kembali dong. Ya, tetapi di dalam tindak pidana pokok tetap dihitung bahwa uang yang dia peroleh dari tindak pidana yang dia lakukan itu ada menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Makanya saya katakan tadi, penyidik bisa saja melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dia miliki. Apakah itu diperoleh sebelum tindak pidana itu terjadi maupun yang sesudah. Tujuannya apa? Tujuannya agar untuk menjamin agar kerugian negara itu bisa kembali. Nah kalau kasus ini kan mereka robot trading nih, korban-korbannya ya masyarakat biasa yang telah menanamkan uang untuk investasi. Itu gimana mungkin? Ya, itu disebut kerugian negara sekiu masyarakat, ya, yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutannya. Nah, itu tetap akan disita sebagai bentuk kerugian keuangan negara. Apabila memang ada masyarakat yang dikorbankan di situ, setelah perkara ini ingkrah, masyarakat bisa meminta agar uang itu dikembalikan kepada mereka, tentunya dengan cara mengajukan gugatan keperdataan kepada pemerintah. Pak Haji, kemarin juga Gus Miftah sempat memberikan tanggapan bahwa tidak mau mengembalikan karena uangnya sudah tidak ada, karena pada saat itu acaranya charity, artinya uangnya udah disumbangkan, udah buat amal, karena pada saat itu kan dia lelang belangko, nah dibeli terus uangnya buat disumbangkan. Gimana tuh? Sama Pak Haji Faisal juga uangnya kan yang dari hasil lelang pembelian buku terus untuk rumah. Udah ada bentuk rumah. Gimana Pak Haji? Ya. Begini, sepanjang si pelaku ini punya aset yang bisa menutupi kerugian keuangan negara, asetnya itu dulu yang dicari. Seandainya nggak bisa, barulah kepada aset-aset yang dimiliki oleh pihak ketiga, ya, yang sumbernya dari dia, yang masuk ke dalam klasifikasi TPPU itu. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, TPPU hanya menyasar kepada, ya, materi atau uang yang dihasilkan dari tindak pidana dan itu dibisniskan, ya, dikelola gitu loh. Tapi kalau disumbangkan kan beda dong, itu kan sumbangan namanya. Sumbangan nggak mungkin penyidik akan mencari satu-satu orang yang sudah menggunakan uang itu, misalnya diberikan kepada yayasan berikan lagi kepada anak yatim. Masa anak yatim satu persatu dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang, itu kan tidak mungkin seperti itu. Artinya tidak masuk TPPU ya kasus? Tidak masuk, kalau menurut saya tidak masuk TPPU. Karena digunakan habis. Yang dimaksud, yang dikejar di TPPU ini adalah yang digunakan tetapi masih ada. Objeknya masih ada tetapi berubah sifat dia. Misalnya apabila dipergunakan untuk diinvestasikan di satu perusahaan itu kan berjalan, ya, punya profit. Nah, profit itu nanti balik ke dia tuh. Itu yang disebut dengan pencucian. Money launderingnya tuh di situ. Oke Pak, dipertegas berarti kalau masalah yang endorse nih, artis sebagai endorse terus dia harus mengiklankan produknya, itu masuk nggak TPPU?
Kita lihat nanti penyidik akan lihat ada komitmen nggak antara mereka. Kalau ada komitmen, kemudian ada bagi hasil, ada profit yang dibicarakan di dalam komitmen itu, masuk TPPU-nya. Ya, masuk TPPU-nya. Berarti berkewajiban untuk mengembalikan uang yang Bukan berkewajiban untuk mengembalikan, penyidik bisa melakukan penyitaan terhadap aset-aset mereka pihak ketiga itu. Sepanjang memang diduga adanya dana yang masuk ke rekeningnya perusahaan atau ke rekening salah satu artis itu. Lihat dong, kan ada komitmennya, ya kan, komitmen agreement kan pasti ada. Kalau nggak ada komitmen agreement nggak mungkin, ya saling kepercayaan itu udah nggak mungkin sekarang.